Tapi satu hal yang istimewa dari Haji Nur Hasan, apa? Beliau belajar untuk umat. Beliau belajar untuk umat. Apa itu belajar untuk umat? Jadi beliau belajar ilmunya di sokno kabeh untuk kita ini. Sejamaah ya, berapa banyak kiai-kiai ya, atau orang merasa dirinya ulama atau ustadz, itu nggak mau ngajar kesana nggak mau. Kalau mau belajar ya harus datang. Pakai apa namanya saudara jamaah? Pakai filsafat sumur. Apa filsafat sumur itu? Kamu kalau mau cari air ya harus bawa apa? Timba, bawa alat untuk ngambil. Itu pakai filsafat sumur. Tapi Bapak Haji Nur Hasan, beliau tidak pakai filsafat sumur. Apa filsafatnya saudara jemaah? Ceret. Apa ceret nih bahasa Indonesianya? Teko, apalagi? Hah? Ceret, teko. Jadi kalau yang namanya ceret atau teko saudara jamaah, itu filsafatnya apa? Mana gelas yang kosong didatengin. Artinya kalau ada orang pengen ngaji, didatengin. Bukan orang itu supaya datang ke kita sebagai ustadz atau sebagai guru, sebagai mubalek, sebagai ulama, enggak. Tapi kita sebagai ulama atau sebagai guru atau sebagai mubalek datang. Dan alhamdulillah sampai hari ini saudara jamaah, Bapak Imam menanamkan kepada mubalek-mubaleknya, kepada kita semua, kalau ada orang ngaji, minta ngaji, datengin. Dan itu aneh, bagi orang luar aneh, bagi orang luar jamaah aneh. Mau datang nggak dibayar. Pertanyaan besar saudara, mau datang nggak dibayar, bisa ngaji betul. Tapi ini yang diminta oleh siapa? Syekh Ahmad Qodhi itu, kamu kalau mau mengirimkan orang ke Mekah, syaratnya belajar untuk umat, bukan belajar untuknya dirinya sendiri. Belajar pointer dewe terkenal, cek disebut ulama, cek disebut tokoh, ya toh. Terus buri-buri ini nyalok nomor dulu, calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon mayit, prosedur ya toh. Sama kita juga calon mati saudara. Nah itu. Jadi syukur pol saudara jamaah, syukur pol Bapak Imam memilih kata mubalek, ya toh. Dan nyatanya saudara jamaah, setelah tahun 2005, 2004 mulainya ya, 2004, 2005, 2000 sampai sekarang 2014. Nyatanya teman-teman kita atau generus kita yang belajar di Mekah itu waktu belajar di Masjidil Haram atau belajar di Ummul Qura saudara jamaah, atau belajar di Darul Hadis, ada yang sempat belajar di Darul Hadis, belajar ke sana itu meskipun ikut di Ma'had Haram atau belajar di Ummul Qura, karena bekal dari Bapak Imam Haji Nur Hasan itu sudah ada bacaan makna keterangan mangkul faham Quran Kutubus Sittah, itu belajar di kelas-kelas itu sangat mudah karena apa? Punya basic. Oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau punya cita-cita, wah anak saya supaya belajar di Mekah Madinah, ikuti syarat ini. Karena ini nasihatnya orang yang memang lahir di Mekah, gede di Mekah, jadi dosen Ummul Qura dan hafal Quran. Beliau itu melihat jamaah ini super respect. Asal ngaku muridnya Haji Nur Hasan, langsung cium tangannya saudara. Tanganmu berarti dulu pernah salaman dengan Haji Nur Hasan. Syekh Haji Nur Hasan ini orang top, dipilih oleh Allah. Pokoknya ketemu muridnya Haji Nur Hasan, langsung cium tangannya. Karena apa? Kamu pernah salaman dengan Haji Nur Hasan, saya ingin salaman dengan beliau. Segitunya saudara, karena beliau melihat dia, bapak saya itu ketua Robito Islamiyah Dunia. Jadi bapaknya Ahmad Qodhi yang namanya Hatim Qodhi yang menjadi menteri haji Saudi ini, beliau itu salah satu ketua, anak ketua umum terus ketua satu, beliau itu salah satu ketua Robito Islamiyah Dunia. Sudah jalan kemana-mana melihat Islam, belum pernah melihat seperti jamaah ini. Yang apa? Orang-orangnya itu betul-betul tawadhu, isinya mentes.
jalan semua ketaatannya. Beliau ngelihat sandal, ngelihat cara menyambut tamu, ngelihat sholatnya jamaah, ngelihat saya ajak ke pondok mini itu ngelihat anak manain Quran. Saya belum pernah melihat di dunia seperti ini. Anak muda-muda, umumnya orang pondok-pondok sejamaahis, terus pondoknya bersih. Beliau bilang pondoknya bersih, pondoknya bersih, gurunya masih muda, muridnya masih muda. Dan beliau ini yang menggeser kiamat, apa datangnya lambat ya ini. Cagai langit, Haji Nur Hasan ngomong gitu kan, cagai langit ya wae dhewe iki. Selagi masih mempelajari Quran hadis, kita menjadi cagai langit, ora amblek. Sejamaah, ya kita syukur ya di jamaah ini betul-betul Allah memberi rahmat besar. Gitu. Saya sendiri sejamaah setelah mempelajari Quran hadis ini, ya nggak banyak yang saya pelajari, tapi waktu Bapak Imam saya nugaskan ke Amerika, ketemu dengan ulama-ulama lulusan Masjidil Haram, ulama saudara lulusan Masjidil Haram. Di Kanada ketemu lagi, di London apalagi saudara. Itu di sana itu kalau mau tahu Mekah Madinahnya Eropa ya London itu. Anak kecil-kecil ngapalin Quran. Tapi beliau Ahmad Qadhi ini bilang, saya udah kesana semua, tapi belum pernah melihat seperti jamaah ini. Ilmu mangkul yang diberikan oleh Haji Nur Hasan, ilmu mangkul tafsir yang dipilih oleh Haji Nur Hasan, dan sudah jalan. Ada adil, ada taat, ada disiplin, ada sambung jamaah, ada infak, ada pembelaan, ada tim tamu, ada tim ini, masya Allah. Memang saya cerita ke beliau dan beliau ngelihat gitu loh, jadi bukan ngecap. Dia bilang insya Allah saya bantu. Nah, jamaah alhamdulillah Allah paling ya, kayak contoh membantunya itu super serius. Adik saya Dawud ini sejamaah ya, waktu saya datang ke Ummul Qura sendiri, saya ketemu dengan dekan Fakultas Bahasa Adab. Saya ketemu dekannya. Itu beliau bilang gini, kamu kalau mau masuk sini harus lulus SMA dan yang sederajat, harus sebelum 5 tahun usia SMA-nya. Jadi dari lulus itu nggak boleh melebihi 5 tahun. Usianya harus di bawah 25 tahun. Ditulis semua. Saya bilang, wah ini awakmu gak katut Wud. Dawud ini waktu itu lulus SMA-nya sudah 8 tahun be. Ya atau usianya sudah expired dulu ya. Tapi kalau paring datang ke Mekah ya, sama Ahmad Qadhi ini langsung dimasukin pleng masuk. Bilangin, "Hei, ini masukin." Masuk saudara. Itu. Tapi beliau bilang masukin ke Mekah atau ke Madinah, ke Ma'had gampang. Insya Allah biiznillah. Yang susah adalah menjaga anak-anak yang kamu masukin sana nggak terpengaruh. Dengar nggak ini jamaah? Halo, dengar apa enggak ini? Yang susah itu menjaga anak-anak ini supaya tidak terpengaruh. Masuk Masjidil Haram, masuk Mekah terus merasa pol dewe, pinter dewe, terus Haji Nur Hasan itu goblok, Haji Abdul Dohir kurang bijaksana, Haji Abdul Aziz itu siapa itu loh, kok iso pros loh, turun rangno keimaman Haji Nur Hasan gak sah, lo kok iso, jamaah gak wajib, sopo sih ngomong jamaah gak wajib loh. Wah itu Masya Allah saudara, tahun 2006 beliau sudah ngomong gitu, clear. Nah ini hanya jamaah-jamaah yang menginginkan anaknya untuk sekolah di sana, lebih baik hatam Quran di sini, hatam kutubusita di sini, faham jamaah yang kuat. Kalau mau belajar ke sana silahkan belajar. Jangan sampai jamaah kita keinginannya tinggi, apa yang kita inginkan apa? Apa anak kita jadi ulama top? Apa top itu yang penting saudara jamaah? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling takwa, ya toh? Itu loh yang hadisnya Nabi jangan mencari ilmu itu loh, wala takhayyaru bihil majalis man fa'ala hadza dilalekno. Jadi jangan belajar ilmu litubahu bihil ulama,
wala litumaru bihis sufaha wala takhayyarul majalis faman fa'al hadza fannaru. Jangan kamu mencari ilmu, nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mondok-mondok, jangan mencari ilmu untuk membandingi ulama, litubahu bil ulama, supaya disebut ulama di jamaah, jangan. Wala litumaru bis sufaha, jangan belajar ilmu supaya bisa dalilin orang, akhirnya orang nggak bisa ngomong, bangga kalau ngomong nggak bisa dibantah, bangga, jangan. Terus wala takhayyarul majalis, jangan belajar ilmu untuk memilih majelis, artinya karena dia disebut ulama tempat duduknya spesial, jangan seperti itu. Siapa yang berbuat seperti itu tempatnya adalah neraka. Nabi mengatakan neraka itu sampai tiga kali. Nah itu, nah ini sangat penting bagi kita, bagi orang-orang yang mencari ilmu, terutama yang punya anak. Saya cita-cita anak saya jadi mubalek, well silahkan, boleh, tapi mubalek untuk supaya anak kita menjadi orang yang takwa. Masih ingat ya, menjadi orang yang apa, saudara jemaah? Orang yang takwa.